Ini adalah permainan unik kehidupan dan kematian. Jika ada yang kalah, pria di atas meja harus melepas pakaiannya. Untuk sesaat, dia tidak hanya bertaruh uang, dan bertaruh pada hidup Anda sendiri. Dengan siapa ia akan mati? Dai adalah seorang jenius yang diakui. Tidak ada guru yang tahu bagaimana melakukannya. Naik ke 99. Bermain kartu dengan dia. Hari ini temannya Guangze mengundangnya untuk bermain kartu di rumah. Hasilnya adalah kehilangan selusin atau lebih. Guangze tidak bersedia untuk melanjutkan. Tiba-tiba kaki yang indah menginjak wajahnya. Dia adalah adik Guangze, Mina. Dia mempertanyakan apakah saudaranya telah kehilangan uang lagi. Dai menatap Mina dan bergerak di depannya. Mata lurus. Kakek yang kecanduan perjudian. Karena utang oleh pemilik kasino. Dai tiba tepat waktu. Tapi dia kehilangan tangannya dan rambutnya yang keriting. Bergegas untuk membiarkan Dai pergi bersembunyi. Sebelum pergi, Bigi berbalik ke rumah Mina. Dia membuat pengakuan kepada Mina, dan mengatakan bahwa masa depan akan berubah. Dia kembali untuk menikahinya. Dai datang ke Seoul untuk pergi ke sepupunya Charlie. Charlie adalah pemain di kasino. Tampaknya menjadi campuran yang baik. Dia memperkenalkan Dai kepada bosnya. Dia telah dijadwalkan untuk menjalankan sekitar kasino. Ibu kota ini memiliki kota tua, dan istrinya, Big Charlie, bertanggung jawab atas riba. Di sini, Dai yang tampan dan pintar, ibu mertua kaya sangat menyukainya. Dia juga bertemu Yu, istri yang dewasa dan terkenal. Akhirnya, 5 bulan kemudian ia memiliki kesempatan. Dasu sakit. Bos Gao mendengar bahwa keterampilan kartu Dai bagus. Biarkan dia bermain kartu dengan tamu di shift. Akhirnya bisa bermain kartu. Tidak peduli tamu apa. Semua bermain dengan Dai tertegun. Kehilangan cahaya. Dan bos tinggi juga mulai mendukung Dai. Dai dari ruang biasa ditingkatkan Eng jadi pemain senior di kasino. Tapi ini membuat iri. Pada saat yang sama, Dai mengajarkan istrinya untuk bermain kartu. Perkembangan 2 hubungan cinta. Hari itu bos tinggi menelepon pertemuan dengan anak buahnya. Dia menatap ikan gemuk, siap untuk membuat permainan untuk Dai. Dan tujuannya adalah untuk menjadi janda istrinya. Ini membuat Dai kalah. Bos tinggi memancing ikan besar. Biarkan istrinya memenangkan ini. Tunggu sampai terakhir kali dia kehilangan. Dan perasaan Yu dari hati yang baik. Dia senang mengatakan yang sebenarnya tentang istrinya. Katakan padanya untuk tidak datang ke kasino lagi. Terima kasih kepada pelapor Dai. 3 minggu sudah lewat. Ibu Yu tidak pernah datang lagi. Dia penuh dengan kekhawatiran. Semuanya telah ia hilangkan jejak. Bos tinggi bertanya-tanya apakah ada yang menyimpan rahasia. Saat itu istrinya muncul. Menghadapi beberapa orang. Ibu Yu keluar secara mengejutkan. Di pertandingan terakhir. Bahkan sekarang uang yang ia miliki di kasino. Seperti babi dimakan harimau. Karena masalah ini langsung ke penutupan perjudian. Pengangguran. Hanya ingin menghasilkan uang untuk kelompoknya sendiri. Mereka menemukan wajah tua yang tak asing. Permainan akan segera dimulai. Seorang wanita cantik datang. Dai mengenali ini sekaligus. Ternyata cinta untuk wanita itu, Mena, pada pandangan pertama. Persis apa yang terjadi. Mena jatuh ke anak buah Lao Zhang. Lihat Lao Zhang menyentuh paha Mina. Dai sangat marah. Memutuskan untuk memenangkan semua uang orang tua. Setelah permainan kartu dimulai, kartu Dai sangat bagus. Lao Zhang kehilangan. Kepalanya berkeringat. Ke pertandingan terakhir, Lao Zhang tiba-tiba kentut. Mina secara cepat pergi untuk membuka jendela untuk ventilasi. Bigi tertarik dengan kaki Mena yang ramping dan indah. Kemudian, dia kehilangan semua uangnya. Masih berutang Lao Zhang 1 miliar won. Kedua orang itu menandatangani kontrak. Untuk pergi. Dai tertangkap tangan Lao Zhang karena tak dapat uang. Dia dikurung di ruang bawah tanah setelah pemukulan. Tunggu dia sadar. Menemukan bahwa ginjalnya sendiri telah hilang. Lao Zhang mengancam Dai jika dia tidak membayarnya kembali tepat waktu bulan depan. Maka ia akan mengambil korneanya. Setelah itu, ia melemparkan sekotak obat penghilang rasa sakit. Mina menemukan jalan keluar. Dia bilang hari itu adalah hari khusus untuknya. Belum pernah mendengar seorang wanita. Tidak ada yang baik tentang hal itu. Dan ketika Anda terganggu, kesenangan bermain kartu. Big G terkejut dan marah. Dia mengaum untuk balas dendam.
Mina memberinya tamparan. Tenangkan dia. Belum terlambat bagi seorang pria untuk membalaskan dendam 10 tahun. Mina memberinya sejumlah uang. Biarkan dia meninggalkan Seoul dengan cepat. Dai naik bas. Dia meninggalkan janji pada Mina. Aku akan menjalani hidupku nanti. Ini milikmu. Dai, yang berada di lapangan, tertangkap. Sisi lain akan memegang tangannya. Keesokan paman istrinya mengubah kartunya dan menyelamatkan hidupnya. Dai tahu dia telah bertemu seorang pria tinggi untuk melakukan magang. Paman mendengarkan pengalaman tragis Dai. Setengah memutuskan untuk mengajarinya. Ini bukan 1000 trik. Ketika sudut mulut tidak secara sadar naik, menunjukkan bahwa ia merasa tiket kemenangan ada di tangan. Cemberut. Yah, dia mencoba. Menghindari matanya berarti bahwa ia berbohong. Murid menunjukkan kegembiraan ketika ia melihatnya. Murid menunjukkan bahwa dia tidak senang memasak. Pada tabel ini sangat sulit untuk mendeteksi tabel mikro adalah informasi yang paling benar. Ikuti masternya. Dai tumbuh cepat. Hari ini, orang-orang berada di akhir hidup mereka. Big G2 siap mengajarinya pelajaran tanpa mengatakannya. Tapi Charlie bilang Dai tidak tahu bagaimana bersyukur dan mencuri popularitasnya. Oyoshi, dia juk. A memberitahu ke Dai bahwa Nyonya Yu, dia bekerja sama dengan Dasu dan Dame untuk menipu bos Gao dari uangnya. Dan Dai hanya pion di belakang. Dan Mina membantu Dai. Dia dijual ke kasino oleh Lao Zhang. Uang untuk menebus orang. Tapi jalan menuju musuh sempit. Pemilik kasino. Ternyata rambut keriting yang memar oleh dirinya sendiri. Domba memasuki mulut harimau. Bagaimana rambut keriting dapat dengan mudah dilepaskan? Dia membuat taruhan hidup dan mati pada mereka berdua. Big G bisa mengambil Mina jika dia menang. Tapi dengan satu tangan di belakang. Jika Big G kalah, Mina tidak bisa pergi. Uang yang datang dengannya harus tinggal. Ini adalah dilema. Dai akhirnya menang. Untuk melepas tangan Mina. Tidak disangka Dai mengambil pisau dan meletakkannya di tangannya. Dai bilang kau tidak mengatakan siapa tangan barusan. Tidak apa-apa bagi saya untuk memotong tangan saya sendiri. Penyelamatan pahlawan Dai membuat Mina sangat terharu. Tapi rambut keriting yang tertipu oleh Dai menolak untuk melepaskan. Kemudian Master tiba. Dia mengembalikan uang yang terutang oleh Dai ke rambut keriting. Ia juga mengatakan rambut keriting tidak jujur. Di bawah tekanan dari para tamu, rambut keriting harus dilepaskan. Dengan aman, Mina mengatakan kepada Big G. Saudara Guangze digunakan untuk bekerja di bawah tangan keriting. Mina datang beberapa kali untuk membujuk saudaranya untuk mengubah kejahatannya. Mereka bersekongkol. Mina memaksanya ke pengadilan Lao Zhang. Tapi dia dibius. Dicemarkan oleh geng. Kakakku ingin membalaskan dendam adiknya. Tapi di penjara. Mina bilang dia kotor. Membujuk Dai untuk menyerah pada dirinya sendiri. Tapi Big G tidak peduli tentang masa lalu Mina. Di mata besar, Mina hanya tersangkut, miskin dan menyelamatkan orang tercintanya. Dua orang itu hanya ingin kehidupan yang tenang. Tapi Lao Zhang tidak ingin membiarkan mereka pergi. Dia mengirim anak buahnya untuk menculik Mina. Baik Dai maupun Tuan ini. Bukan lawannya. Akhirnya, Tuan jatuh dari platform tinggi dengan tangannya di lengannya. Sebelum kematiannya, sang master membuat Dai membalas dendam pada dirinya sendiri. Tapi dendam ini tidak bisa dibiarkan. Untuk membalaskan dendam master, pastikan untuk siap. Mina pergi ke penjara untuk melihat kakaknya pertama. Adikku memiliki 2 bulan untuk pergi keluar. Dia mengatakan kepada saudaranya untuk mencuci tangannya di cekungan emas kali ini. Orang yang mengikuti pria itu menemukan 2 teman. 2 orang itu ahli di biro. Mereka memutuskan untuk membantu bos menyingkirkan orang-orang yang mengkhianatinya terlebih dahulu. Dengan bantuan bos tinggi memiliki kesempatan untuk membalaskan dendam itu. Mereka meminta Mina untuk maju dan berpura-pura menjadi nyonya. Tidak ada permainan untuk memikat orang-orang untuk bermain kartu bunga. Melalui tata letak muka dan trik Mina yang luar biasa, Dasu dan Dame kalah dengan 2,6 miliar won penuh. Tiba-tiba pintu terbuka. Ia mulai bergegas turun. Sebagai hukuman, dia membawa mereka berdua pergi untuk menjual organ. Memecahkannya. Lalu ada Lao Zhang. Dai menemukan istri Yu. Aku ingin dia bekerja 5 atau 5 sen setelah acara. Tapi Lao Zhang tampaknya tidak tertarik pada istri Yu. Ini tidak ketagihan. Dalam keadaan sepi, Ibu Yu katanya.
Kau pengawas? Saya tidak tahu apakah pelacak telah ditekan pada dirinya. Geng Dai menemukan tempat di mana Lao Zhang menyembunyikan uangnya. Ambil setengah uang dan hubungi polisi. Lebih dari 5 miliar dana ilegal dan buku suap. Biarkan Lao Zhang menjadi orang yang paling dicari. Balas dendam besar dilaporkan. Baskom cadangan Dai cuci tangan. Dia bertemu dengan istri Yu. Siap memberinya bagian. Tapi lihat Mina. Biarkan nyonya. Dia membiarkan Dai pergi bersamanya. Tapi Dai berbisik padanya. Apa yang dikatakan tidak jelas. Tapi itu jelas menyebalkan. Dia memutar kepalanya dan menemukan Lao Zhang. Mengatakan kepadanya segalanya. Lao Zhang menculik D. Ua teman yang membantu Dai melakukan permainan. Selama Dai memiliki keberanian. Orang dalam hidupnya. Anak buah Lao Zhang menusuknya dengan pisau. Juga harus siap untuk itu. Dai menyalakan uang. 2 orang kehabisan. Lao Zhang buru-buru memadamkan api. Tapi menemukan bahwa itu semua kertas putih. 4 orang mengira mereka melarikan diri. Aku tidak berharap Lao Zhang berhenti dan memukul pinggangnya. 4 orang terluka parah. Orang tua dengan uang di bagasi. Kecelakaan itu mengakibatkan Mina keguguran. Dai bersumpah untuk membalaskan dendamnya. Yang mendapat uang dari Mena. Itu dengan bantuan istrinya bahwa ia siap untuk menjalankan. Tapi dia panik dipukuli dengan karung. Ternyata itu semua direncanakan oleh istri saya. Ia mengambil uang dan akan pergi. Tapi oleh geng ini campuran mengetuk bambu bar. Lama diatur untuk rambut keriting untuk datang untuk bertemu. Mobil. Rambut keriting mengeluarkan 2 botol anggur untuk merayakan keberhasilan rencana. Akibatnya istrinya kelelahan. Dilemparkan oleh rambut keriting ke sisi jalan. Di belakangnya. Apakah dia akan membalas lagi? Hari kedua terbangun di istrinya berkemas dan siap untuk berlari. Dicegat oleh Zhang tua yang melarikan diri dari kematian. Rambut keriting bergegas ke rumah pamannya dengan uang. Dan pamannya adalah salah satu dari 3 pemain kartu tua di Cina. Orang tua ini membuka koper dan menemukan jejak. Dia akan mengajari keponakan bodoh. Dai dengan Guangze yang baru saja dibebaskan dari penjara. Ikuti pelacak ke pintu. Dan Lao Zhang juga ditemukan di sini. Dai ingin hidup Lao Zhang. Dan Lao Zhang ingin uang dalam koper. Si tua yang datang untuk berada dalam semangat tinggi tiba-tiba punya ide. Bahkan jika itu perjudian. Kemudian gunakan perjudian untuk membuat pemahaman. Taruhannya adalah 2 miliar dolar tunai dan kepala semua orang. Bos tinggi meminjamkan uang ke Dai. Dan Lao Zhang untuk mengumpulkan uang. Yu berteriak terburu-buru. Dai pasti akan membantu. Aku bisa menjadi pembantumu. Belum terlambat untuk membunuhku jika kau kalah. Dai dengan Mina dan Guangze. Lao Zhang membawa istrinya untuk berpartisipasi dalam pertaruhan tertinggi. Sebelum Anda bertaruh, orang tua bertanya apakah ada permintaan. Lao Zhang mengatakan bahwa setiap orang adalah 1000. Yang terbaik adalah melepas pakaian Anda agar adil. Tidak ada yang keberatan. Bagaimanapun menonton wanita cantik bermain kartu juga menyenangkan. Meryu menuangkan tumpukan kartu. Untuk mencegah membuat tanda setiap kartu baru. Terlalu dulu untuk dihormati. Setiap orang juga berpakaian lebar. Permainan secara resmi dimulai. Lao Zhang selalu berada di keuntungan. Terlihat besar. Menyelinap sepasang kacamata. Dai segera mengerti. Ada yang salah dengan kacamata Lao Zhang. Dia ingat master. Ada telinga di mata. Ada hidung di telinga. Dai menatap kartu. Dia melihat pola kecil pada kartu. Pada saat ini orang tua itu. Dan kartunya dibawa istrinya. Dia diseret ke bawah oleh anak buahnya. Dai ingin memeriksa kacamata Lao Zhang. Lao Zhang melemparkan kapak langsung ke atas meja. Untuk memeriksa. Hanya menunggu cukup bagi saya untuk kehilangan leher saya. Ini taruhan hidup dan mati pada 4 orang untuk berjuang sulit untuk menyerah. Tiba-tiba si tua menggoda dengan kebaikan besar. Dia bilang tangan tuanmu dipotong olehku. Apakah dia menyebutkan bahwa dia takut untuk buang air kecil? Kemarahan Oyoshi. Sekarang gilirannya untuk mengeluarkan kartu. Dia membuat 1000 trik. Berikan diri Anda kartu lagi. Kemudian ia minum semua bir. Minta Mina untuk memberinya beberapa rokok. Tangan diam-diam menempatkan sedikit di pinggul Mina. Ini secara alami lolos dari mata setan tua.
Anak laki-laki tidak menginginkannya. Jangan bergerak sekarang. Dia menutupi kartu Dai dengan gelas anggur. Buka kartunya dan Lao Zhang. Satu benar 8. Salah satunya adalah pada 9. Si tua menekan semua chip. Dan kartunya 10. Lao Zhang juga menekan semuanya. Ada kartu di celana dalam Nina. Kata Dai. Jangan menyesalinya. Dia berada di bawah tekanan. Buka wajah kartu. Hasilnya hanya 10 lembar. Dan Nina melepas celana dalamnya. Tidak ada kartu di dalamnya. Dua rubah tua konyol. Di mana kartu ketiganya? Ternyata Dai baru saja menelannya. Dai akhirnya menang. Guangze mengambil tas dan mulai mengepak uang. Zhang tua juga ingin membuat upaya terakhir. Dia mengambil keuntungan dari lampu. Dalam gelap, tembakan ditembakkan. Ini berantakan. Lampu menyala lagi. Lao Zhang telah ditembak mati. Guangze juga terluka parah. Ketiganya siap untuk pergi. Guangze, bagaimanapun, mengarahkan pistolnya pada dua orang. Dia pergi sendirian dengan uang. Setan tua memiliki senyum aneh. Lepaskan Bigi dan Mina. Segera setelah itu, berita itu disiarkan di televisi. Seorang pria mengemudi di jalan. Ia kehilangan terlalu banyak darah dan meninggal di dalam mobil. Hari itu Dai dan Mina menerima surat. Surat itu dikirim oleh kakakku. Ternyata, Guangze tahu uang itu adalah masalah. Sengaja menumpahkan sebagian uang di jalan. Biarkan semua orang berpikir uangnya hilang. Kemudian ia mengubur sebagian besar uang di pegunungan. Kuharap uangnya sudah cukup. Biarkan adikku dan Dai memulai hidup baru. Ada di atas bukit. Dai pikir Master telah mengatakan, ada semacam orang yang merupakan tangan dewa. Ketika ia menemukan ia bisa menyentuh kartu terbaik setiap kali, dia akan berpaling dari meja. Jangan berjudi lagi. Dai melemparkan kartu bunga di salju. Dapat mundur pada puncak Anda. Atau kedudukan tertinggi. Film ini serba cepat. Ada banyak kebalikannya. Top, Big Bang. Dalam film ada kualitas yang baik. Dan dua wanita cantik juga membiarkan penonton bahagia. Film ini menceritakan penipuan di atas meja J. Udi menyarankan orang untuk menjauh dari perjudian. Seseorang dengan taruhan pada hari tidak akan memiliki permainan yang baik. Hanya membuang kartu sepenuhnya. Oh, ini proses yang positif.